kembali lagi dengan Artificial and Facts. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang uji proporsi dua sampel dengan menggunakan SPSS. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut, apakah teman-teman sudah tahu apa itu proporsi? Jadi, proporsi adalah suatu pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Untuk menguji proporsi dua sampel, kita akan menggunakan prosedur uji hipotesis 5 tahap. Tahapan pertama, merumuskan hipotesis. Dalam perumusan hipotesis, ada dua pihak dan satu pihak. Dalam dua pihak, H0 dirumuskan sebagai μ1 sama dengan μ2, sedangkan H1 dirumuskan sebagai μ1 tidak sama dengan μ2. Kemudian pada satu pihak dibagi menjadi dua, pihak kanan dan pihak kiri. Pihak kanan H0 dirumuskan sebagai μ1 sama dengan μ2. H1 dirumuskan sebagai μ1 lebih dari μ2. Dan pihak kiri, H0 dirumuskan sebagai μ1 sama dengan μ2, H1 dirumuskan sebagai μ1 kurang dari μ2. Tahapan kedua, pilihlah tingkat signifikasinya. Misalnya, ketika seseorang ingin menyimpulkan sesuatu yang besar, padahal hanya diambil yang kecil, pasti akan ada risiko kesalahan. Nah, risiko kesalahan inilah yang diartikan sebagai tingkat signifikasinya. Dalam penelitian pendidikan, tingkat signifikasinya yang diambil biasanya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Tahapan ketiga, tentukan statistik pengujian. Untuk nilai parameter di bawah H0 berlaku, untuk N kecil, hitung peluang dari X yang bernilai tertentu dengan menggunakan distribusi binomial. Sedangkan untuk N besar, Z sama dengan P1 tambah P2 dibahagi akar dari PC kali 1 kurang PC bahagi N1 ditambah PC kali 1 kurang PC bahagi N2. Tahapan keempat, kriteria pengujian. Untuk N kecil, nilai peluang dari X tersebut merupakan p-value. Yang pertama pada dua pihak, p-value sama dengan 2 kali nilai peluang dari X berharga tertentu. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian pada satu pihak, pihak kanan, p-value sama dengan nilai peluang dari X berharga tertentu. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Pada pihak kiri, p-value sama dengan nilai peluang dari X berharga tertentu. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian untuk N besar, yang pertama dua pihak. H0 diterima jika minus Z 0,5 dikali 1 kurang alfa kurang dari Z kurang dari Z 0,5 kali 1 kurang alfa. Kedua, satu pihak. Pada pihak kanan, H0 ditolak jika Z lebih dari Z 0,5 dikurang alfa. Dan pada pihak kiri, H0 ditolak jika Z kurang dari minus Z 0,5 kurang alfa. Dan tahapan kelima, membuat kesimpulan. Dalam kesimpulan, kita memberi penafsiran dari H0 ditolak atau diterima. Hei kamu yang di sana, iya kamu, udah tahu kan proporsi itu apa dan cara menguji proporsi dua sampel menggunakan prosedur uji hipotesis 5 tahap. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke cara penggunaan software SPSS. Check it out! Step pertama. Sebelum kita masuk dalam penggunaan SPSS,
saya akan mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat dengan BPS. Teman-teman juga bisa mengambil data dari sumber-sumber lain yang terpercaya. Kemudian kita tunggu dan akan muncul tampilan seperti di layar ini. Nah, pada bagian sebelah kiri ini adalah data-datanya, mulai dari sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, dan terakhir ada pertanian dan pertambangan. Saat ini saya mengambil data dari sosial dan kependudukan tentang tenaga kerja. Kita klik. Kemudian kita tunggu sebentar karena data-datanya sementara diproses ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa lihat data-data dari tenaga kerja. Nah, di sini saya memilih persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin dari tahun 2015 sampai 2021. Ini adalah tampilan dari data tahun 2019 sampai 2021. Kemudian tampilan data dari tahun 2016 sampai 2018. Dan yang terakhir data dari tahun 2015. Saya akan mengambil data dari tahun 2019 sampai 2021 untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Step kedua. Setelah saya mendapat data-data yang ingin saya pakai, saya akan memindahkan data-data ini ke dalam SPSS. Yang pertama, laki-laki dengan persentase pada tahun 2019 berjumlah 47,19%. Kita copy kemudian pindahkan ke dalam SPSS. Selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah 42,71% dan pada tahun 2021 berjumlah 43,39%. Nah, selanjutnya pada jenis kelamin perempuan pada tahun 2019 berjumlah 39,19%, pada tahun 2020 berjumlah 34,65%, dan pada tahun 2021 berjumlah 36,20%. Untuk variabel kedua, saya akan menjadikan kode atau penanda dari variabel 1. Untuk angka 1 sebagai laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Maka akan diperoleh data seperti ini. Step ketiga. Selanjutnya kita masuk pada variabel view. Nah, variabel view ini fungsinya untuk membuat variabel baru. Lanjut pada bagian name. Untuk variabel 1 saya taruh hasil underscore persentase. Di sini saya taruh underscore karena tidak bisa dispasi atau ditulis angka. Jadi underscore itu hanya sebagai tanda dari spasi. Dan untuk variabel kedua, saya menaruh pegawai. Untuk nama variabelnya terserah mau dikasih nama atau inisial apa saja. Kita sesuaikan saja dengan apa yang kita mau. Di bagian type, saya memilih numerik karena data-data saya berupa angka. Di bagian weight, saya tidak mengubah apa-apa. Di bagian desimal, kita sesuaikan saja dengan data yang kita punya. Di sini karena punya saya ada 2 angka di belakang koma, jadi saya taruh angka 2. Di sini saya menaruh keterangan lebih jelas dari variabel-variabel sebelumnya. Misalnya di sini hasil persentase dengan keterangan tenaga kerja. Nah, di bagian label ini optional mau ditulis atau tidak. Kemudian di bagian pegawai keterangannya saya taruh jenis kelamin. Kemudian value.
pada data view tadi saya memasukkan nilai 1 dan 2. Nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam value. Untuk memasukkan nilai tersebut, kita klik dulu 3 titik di samping non. Kemudian di bagian value kita taruh angka 1 dan di bagian label kita kasih keterangan laki-laki. Kemudian kita add. Lalu lanjut, pada bagian value kita taruh 2, kemudian label dikasih keterangan perempuan. Setelah itu di add, lalu di OK. Kemudian ada missing, saya tidak ubah. Di sini juga ada columns, ada align, kemudian measure. Nah, di bagian measure ini ada scale, ordinal, dan nominal. Jadi kita bisa memilih di antara 3 ini sesuai dengan data yang kita punya. Dan terakhir ada row. Step keempat. Setelah semua data-data terisi dalam data view, kemudian di bagian variabel juga sudah diatur, sekarang kita akan menguji atau mengolah data-datanya. Di bagian atas, kita pilih Analyze. Nah, Analyze ini adalah tempat untuk mengolah data. Ada banyak pilihan yang bisa kita pakai untuk mengolah data-data. Karena sekarang saya ingin menguji proporsi 2 sampel, maka saya pilih Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Setelah itu, tenaga kerja kita masukkan ke dependent dan jenis kelamin kita masukkan ke faktor. Kita pilih option, kemudian kita pilih homogeneity of variance test. Kita klik, kemudian kita continue. Lalu di OK. Setelah itu kita tunggu sebentar. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, gimana nih guys? Sekarang udah tahu belum cara pengujian proporsi 2 sampel secara manual dan menggunakan SPSS? Kalau menurut kalian, mana nih yang paling mudah? Kalau aku sih tentu pakai SPSS karena sangat membantu banget dan no ribet-ribet deh pokoknya. Ya udah, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman bisa selalu update dengan video-video terbaru dari Artificial and Facts. Bye! Jangan rindu, berat, biar Dilan saja.